Selamat pagi pemirsa, eskalasi perang yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran kembali mengguncang stabilitas global. Gejolak harga energi, tekanan nilai tukar, hingga ketidakpastian dampak ekonomi menjadi dampak yang nyata turut dirasakan Indonesia. Di tengah situasi yang penuh ketidakpastian, pertemuan para tokoh nasional di Istana atas undangan Presiden Prabowo Subianto menjadi sinyal penting bahwa persatuan nasional adalah fondasi utama menghadapi guncangan global. Inilah editorial Media Indonesia edisi Kamis 5 Maret 2026 dengan tema Rapatkan Barisan Hadapi Guncangan bersama saya Valerie Budianto. Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor 0215839900. Pagi ini sudah bersama dengan saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Jaka Budi Santosa. Mas Jaka, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Valerie. Siap merapatkan barisan Mas Jaka? Ya, harus. Ya Mas Jaka, pagi ini editorial membahas terkait dengan pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden dan Wapres terdahulu termasuk Ketua Umum Partai Politik. Nah, bagaimana editorial melihat langkah ini di tengah tekanan krisis global? Ya, pasti ini langkah yang bagus ya. Artinya ketika kita itu ikut merasakan dampak dari perang Amerika Israel melawan Iran, yang pasti akan berpengaruh terhadap hampir semua sisi kehidupan kita, terutama energi dan pangan, ya kita butuh menunjukkan bahwa kita itu bersatu, bahwa kita itu harus merapatkan barisan karena guncangan yang akan kita rasakan kalau perang di Timur Tengah itu berlarut-larut, pasti akan sangat besar. Dan kalau kita tidak bersatu, kalau kita masih sibuk dengan kepentingan masing-masing di dalam negeri, bagaimana kita bisa mengatasi persoalan-persoalan yang datang dari tingkat global. Jadi apa yang dilakukan oleh Presiden dengan mengundang mantan-mantan presiden, mantan-mantan wakil presiden, ketua-ketua umum partai politik itu merupakan langkah yang tepat. Paling tidak Pak Presiden itu ingin menunjukkan bahwa di kalangan elit itu masih terjadi konsolidasi, masih terjadi koalisi. Jadi ketika elit bersatu, ya kita berharap di kalangan bawah, di kalangan akar rumput juga tidak terpecah-pecah. Dan itu modal yang sangat kita butuhkan untuk menghadapi tantangan yang sangat luar biasa dari dampak perang di Timur Tengah ini. Tapi sebenarnya seberapa penting sih simbol merapatkan barisan ini bagi penguatan stabilitas politik nasional? Ya itu sangat penting, karena kalau tidak ada simbol itu ya mungkin di kalangan masyarakat akan bertanya-tanya. Jangan-jangan di antara elit itu masih beda-beda kepentingan, masih memperjuangkan kepentingan masing-masing. Kalau elitnya tidak rukun misalnya, ya bagaimana kita berharap rakyat di bawah juga bisa bersatu. Jadi ini simbol yang sangat perlu ditunjukkan, tetapi juga tidak hanya simbol yang diperlihatkan. Harus ada aksi nyata, harus ada tindakan yang konkret, sehingga ya masyarakat itu melihat bahwa elit-elit itu tidak hanya bertemu secara informal, tapi betul-betul menyatu secara visi dan semangat untuk mementingkan negara kita. Baik, artinya efektivitasnya akan kita bahas di segmen selanjutnya pemirsa. Dan sama-sama pemirsa, inilah editorial Media Indonesia edisi Kamis 5 Maret 2026 dengan tema Rapatkan Barisan Hadapi Guncangan. Rapatkan barisan hadapi guncangan. Dunia kembali berdiri di tepi pusaran krisis. Ketidakpastian global menjelma menjadi badai yang sulit diprediksi arahnya. Eskalasi perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran bukan sekadar konflik regional, melainkan epicentrum ketegangan yang dampaknya merambat ke seluruh penjuru dunia, termasuk Indonesia. Harga energi berfluktuasi, rantai pasok terganggu, nilai tukar tertekan, dan psikologi pasar mudah goyah oleh setiap letupan di Timur Tengah. Dalam situasi seperti ini, bangsa yang besar tidak boleh terpecah oleh rivalitas domestik. Justru sebaliknya, ancaman eksternal harus menjadi perekat untuk memperkokoh solidaritas nasional. Pertemuan para mantan presiden
mantan wakil presiden dan ketua umum partai politik di istana atas undangan Presiden Prabowo Subianto menjadi simbol penting bahwa Indonesia memilih merapatkan barisan untuk bersama-sama menghadapi guncangan badai akibat krisis global. Pertemuan tersebut bukan sekadar agenda silaturahmi politik. Ia adalah pesan strategis bahwa di atas segala perbedaan pandangan dan kepentingan elektoral ada kepentingan yang jauh lebih besar, yakni keselamatan dan ketahanan bangsa. Kehadiran para pemimpin lintas generasi, mulai dari Susilo Bambang Yudhoyono, Joko Widodo, Yusuf Kala, Budiono hingga Ma'ruf Amin mencerminkan bahwa ada kesadaran bersama untuk mengantisipasi dampak perang di Timur Tengah dalam sepekan terakhir. Dalam konteks geopolitik yang tidak menentu, komunikasi lintas generasi kepemimpinan menjadi sangat relevan. Pengalaman para mantan kepala negara dan kepala pemerintahan adalah modal kebangsaan yang tak ternilai dalam membaca arah angin global. Langkah Prabowo mengundang para pendahulunya serta para pemimpin partai menunjukkan kesadaran bahwa stabilitas politik domestik adalah mutlak. Itu merupakan fondasi utama menghadapi ancaman badai eksternal yang saat ini bahkan sudah mulai terasa impaknya. Di tengah tekanan lonjakan harga minyak, tekanan terhadap APBN, dan potensi perlambatan ekonomi global, Indonesia membutuhkan soliditas elit agar kebijakan strategis dapat diambil secara cepat dan minim resistensi politik. Perang yang berpotensi berlangsung cukup lama membawa konsekuensi serius. Ketegangan Amerika dan Israel versus Iran dapat memicu instabilitas kawasan, mengganggu jalur perdagangan internasional, serta memengaruhi stabilitas energi dunia. Indonesia sebagai negara dengan ekonomi terbuka tidak mungkin sepenuhnya kebal. Karena itu, persatuan nasional bukan pilihan retoris, melainkan kebutuhan praktis. Dunia usaha, tokoh agama, akademisi, hingga masyarakat sipil perlu bergerak dalam satu frekuensi, yakni menjaga stabilitas dan optimisme nasional. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Di tengah dunia yang bergejolak, bangsa ini harus tetap tenang, tapi waspada. Jika tidak mengendalikan arah perang di belahan bumi lain, setidaknya bisa memitigasi dampak serta menyiapkan langkah kontingensi. Fondasi utama untuk kedua upaya tersebut ialah memperkokoh persatuan dan menguatkan nilai kebangsaan. Karena itu, sekali lagi, pertemuan di Istana Negara dan Istana Merdeka itu jelas bukan sekadar agenda seremonial. Isyarat persatuan itu juga menegaskan bahwa ketika kepentingan nasional dipertaruhkan, semua kompak duduk satu meja. Kiranya kekompakan tersebut bisa dielaborasi menjadi program dan kebijakan yang konkret, sehingga dampak perang ini tak sampai membuat Indonesia limbung. Pertemuan itu juga harus dibaca sebagai panggilan moral bagi seluruh elemen bangsa. Jika para mantan presiden dan para pemimpin partai mampu duduk berdampingan, sudah sepatutnya pula seluruh elemen bangsa ini juga merapatkan barisan agar bangsa ini mampu melewati badai geopolitik global ini. Usai jeda, Anda bisa turut menyatakan pendapat Anda pemirsa. Tetaplah bersama kami. Editorial Media Indonesia, dan kini saatnya kita mendengarkan pendapat dari salah satu pemirsa Metro TV. Sudah ada Bapak Max dari Manokwari, Papua Barat. Pak Max, selamat pagi. Selamat pagi Pak Max, apakah sudah bisa mendengar suara di studio? Selamat pagi, iya saya dengar jelas sekali. Selamat pagi Metro TV dan selamat pagi untuk rakyat Indonesia terutama yang sedang berpuasa. Baik, selamat pagi Pak Max. Gimana tanggapan Bapak terkait dengan pertemuan para pemimpin terdahulu dipanggil oleh Presiden pada hari Selasa malam? Begini, kita ini jangan negara yang tiba saat tiba akal.
Yang namanya rapatkan barisan hadapi goncangan itu dari dulu. Kita tetap merapat, jangan ketika ada perang teluk, Iran Amerika atau Israel Amerika serang Iran, baru mulai undang kepala negara rapatkan barisan. Kondisi negara ini dari awal sudah goyang. Ya, rasa nasionalisme kita itu sudah mulai luntur. Jadi jangan sampai kita tiba saat tiba akal. Jadi kalau tidak ada perang teluk terus tidak rapatkan barisan. Dari dulu kita harus berpatokan kepada apa yang telah digalakan oleh Majapahit dengan Hayam Wuruk, kemudian Sriwijaya menyatukan Indonesia. Ya, saya sudah 66 tahun hidup di negara ini sejak lahir. Saya melihat itu kondisi wawasan kebangsaan kita mulai luntur. Ya, terutama pembinaan terhadap generasi muda. Program MBG saat ini juga membuat kita goncang. Itu bukan program unggulan, ya. Jadi kalau kita bicara atau merapatkan barisan, jangan, saya ulangi lagi, mohon maaf, pemerintahan ini jangan tiba saat tiba akal, tetapi harus terus melakukan koordinasi dari tingkat atas sampai ke akar rumput. Apa gunanya para pejabat tinggi berbicara di sana sementara di akar rumput ini situasinya goncang. Katakanlah seperti saya di Papua. Baik. Situasi politik di Papua kan tidak menentu. Tapi kita tetap berpatokan kepada kondisi yang ada untuk melaksanakan pembangunan di negara Indonesia ini. Sekalipun Baik. kita guncang. Terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih Pak Max. Menarik apa yang disampaikan oleh Pak Max Mas Jaka. Bagaimana seharusnya rapatkan barisan ini dari dulu, nggak tiba-tiba sekarang dan lalu hilang nanti aksi nyatanya nggak ada. Ya, semestinya kalau kita berkaca dari sejarah bangsa kita ya, karena semangat persatuan, semangat gotong royong itu memang sudah mengakar di kalangan masyarakat itu dulu ya. Tapi kalau sekarang dalam beberapa dekade atau tahun belakangan ini ya harus kita katakan ya semangat itu sudah mulai luntur. Tadi Pak Max bilang semangat kebangsaan itu sudah mulai luntur. Dan ini menurut saya ketika negara kita menghadapi ancaman yang luar biasa dari dunia internasional termasuk perang di Timur Tengah, ya mau tidak mau ya semangat yang sudah mulai luntur itu harus kita bangkitkan. Bagaimana kita menghadapi dampak yang sangat mengerikan ini kalau kita terpecah belah. Bagaimana kita bisa mengatasi persoalan yang sangat pelik ini kalau stabilitas di negara kita tidak bisa kita jaga. Jadi meskipun betul tadi Pak Mak mengingatkan jangan ketika ada guncangan, ketika ada masalah besar baru kita merapatkan barisan. Idealnya memang merapatkan barisan itu setiap saat, setiap waktu. Mau ada guncangan, mau tidak ada guncangan ya kita harus barisan kita harus rapat. Tetapi yang sudah dilakukan oleh Presiden apapun kita apresiasi. Artinya Pak Presiden ini menganggap bahwa menyadari bahwa dia itu tidak bisa bekerja sendiri. Artinya dia menyadari bahwa perlu masukan-masukan dari pihak-pihak lain termasuk dari mantan-mantan presiden. Ya kita pasti yakinlah seperti Pak SBY itu 10 tahun memimpin negara kita pasti punya pengalaman, pasti punya masukan yang sangat berharga untuk diperhatikan oleh pemerintah sekarang. Kita juga yakinlah Pak Jokowi juga beberapa mantan presiden yang hadir di pertemuan itu termasuk ketua-ketua umum partai politik pasti dia punya saran-saran yang baik, pandangan-pandangan yang bagus yang bisa menjadi pertimbangan bagi pemerintah untuk bekerja yang lebih baik ketika negara menghadapi persoalan yang sangat pelik ini. Dan ada istilah juga better late than never, mendingan telat daripada nggak sama sekali. Ya, meskipun sebenarnya pepatah itu sebenarnya ya kalau kita mau jujur sebenarnya sudah saatnya kita tinggalkan. Jangan sampai terlambat sebenarnya kalau bisa ya. Tetapi apapun harus kita apresiasi. Artinya pemerintah di bawah Presiden Prabowo sudah membuat langkah-langkah yang menurut kami kita dukung karena negara kita betul-betul menghadapi dampak yang luar biasa, ancamannya tidak bisa kita pandang remeh. Kalau perang di Timur Tengah itu berkelanjutan, yang pasti harga minyak akan semakin melonjak. Ketika harga minyak terus naik, APBN kita akan tergerus,
subsidi minyak kita kepada masyarakat akan semakin gila-gilaan, harga pangan negara kita juga akan naik, belum lagi nilai tukar rupiah akan tertekan, belum lagi tekanan fiskal, dan ujung-ujungnya yang akan merasakan itu rakyat. Rakyat lagi jadi korban. Ya, rakyat lagi yang akan jadi korban. Jadi kita berharap pertemuan ini tidak sekedar seremonial, sekali lagi, tidak sekedar basa-basi, tapi harus dibarengi dengan tindakan yang konkret, harus dibarengi dengan langkah-langkah antisipasi yang betul-betul mantap sehingga dampak dari perang di Timur Tengah itu bisa kita minimalisasi. Baik, kita akan bahas di bagian akhir, Mas Jaka, terkait dengan efektivitas dan juga bagaimana agar nasihat dari presiden-presiden terdahulu ini bisa diterapkan secara relevan bagi sekarang. Dan pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Anda kembali di Editorial Media Indonesia, pemirsa, dan kita masuk pada bagian akhir diskusi kita pagi ini. Dari awal kita sudah melihat bagaimana kita harus merapatkan barisan Mas Jaka, tapi jangan sampai ini cuma jadi simbol ajang silaturahmi politik. Nah, bagaimana memastikan agar forum ini benar-benar menghasilkan langkah konkret, Mas Jaka? Ya, yang kita tunggu adalah solusi yang diambil oleh pemerintah. Sekarang kan tanggung jawab ada di pemerintah. Kalau tadi mantan-mantan presiden dan beberapa tokoh yang diundang itu kan sekedar memberikan masukan dan saran. Eksekusinya itu kan ada di pemerintah Prabowo. Ya, kita berharap untuk menyikapi gejolak ini ya nanti ujung-ujungnya itu jangan rakyat yang harus menanggung beban. Jadi pemerintah harus memastikan apapun langkah yang diambil nanti itu untuk melindungi rakyat, terutama rakyat yang rentan. Kita tidak berharap umpamanya nanti harga minyak naik gila-gilaan terus dengan serta-merta pemerintah menaikkan juga harga BBM di dalam negeri. Akan lebih bagus misalnya ada mulai sekarang sudah ada rancangan atau upaya untuk melakukan relokasi anggaran. Kan ada beberapa pos-pos anggaran yang menurut kami itu masih bisa dialihkan untuk memberikan proteksi terhadap masyarakat. Kalau kemudian nanti tiba-tiba pemerintah mencari gampangnya saja dengan menaikkan harga BBM dengan nilai yang cukup signifikan misalnya, ya tentu saja rakyat tidak bisa mendapatkan sesuatu yang semestinya diberikan oleh pemerintah. Dalam situasi sekarang itu kewajiban pemerintah adalah melindungi rakyatnya. Harus memastikan rakyat itu tidak terdampak langsung terhadap gejolak di dunia luar. Kalau kemudian pemerintah itu hanya kemudian mencari mudahnya saja dengan kebijakan-kebijakan yang ujung-ujungnya memberatkan rakyat, ya kita pertanyakan kapasitas sebagai para pemimpin yang semestinya melindungi rakyat. Artinya kebijakannya pertama harus solutif, tapi juga antisipatif ke depan ya, Mas Jaka? Betul. Karena sekali lagi ya kita tentu saja berharap bahwa perang di antara Iran sama Amerika dan Israel itu segera selesai. Tetapi kan kita juga harus memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa ya perang ini bisa jadi berkepanjangan. Kalau berkepanjangan dampaknya pun pasti akan lebih berat. Dan sebenarnya tidak cukup dengan mengundang para tokoh-tokoh, akan lebih bagus misalnya presiden itu secara terbuka berpidato, memberikan pemahaman kepada rakyat, mengajak rakyat untuk betul-betul menyikapi masalah ini dengan serius, dan dengan demikian rakyat merasa dilibatkan. Bahwa ketika pemimpinnya itu mengajak bicara langsung kepada rakyat, saya pikir rakyat juga akan mengerti apa sebenarnya persoalan yang sedang kita hadapi. Ketika rakyat mengerti apa persoalan yang dihadapi, saya pikir rakyat juga akan mengerti nanti kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah yang semata-mata semestinya untuk melindungi rakyat. Kita harapkan ini bukan hanya simbol politik belaka saja, tapi benar-benar ada langkah konkretnya untuk melindungi rakyat Indonesia. Terima kasih Mas Jaka Budi Santoso atas pencerahannya. Pemirsa, dalam dunia yang tengah bergejolak, Indonesia tidak bisa mengendalikan arah konflik global. Namun, kita bisa menguatkan fondasi di dalam negeri. Persatuan elit, soliditas kebangsaan, dan kebijakan yang tepat akan menentukan sejauh mana bangsa ini mampu bertahan dari tekanan eksternal. Saat kepentingan nasional dipertaruhkan, merapatkan barisan bukan lagi pilihan, melainkan keharusan demi menjaga Indonesia tetap tegak di tengah badai geopolitik dunia. Saya, Valdari Budianto, mewakili seluruh kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih, selamat pagi, dan sampai jumpa.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.